Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wika Lausche, Susi Lausche, dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Viola Zahra, dan juga Sagita Ningrum Legita, akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Analisis Kesalahan Bahasa Mandarin yang berjudul Analisis Kesalahan Penerjemahan Interferensi posisi keterangan tempat bahasa Indonesia terhadap penerjemahan bahasa Mandarin pada mahasiswa semester 1 kelas E dan F Universitas Negeri Jakarta. Baik, di sini ada latar belakang pada pendahuluan kami. Pembelajar bahasa Mandarin bagi penutur bahasa Indonesia di tingkat perguruan tinggi seringkali dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari perbedaan tipologi bahasa yang signifikan. Sebagai bahasa subjek verba objek, bahasa Indonesia memiliki kecenderungan menempatkan keterangan atau adverbia, termasuk keterangan tempat setelah verba atau kata kerja, mengikuti pola umum melakukan apa, gimana. Namun sebaliknya, bahasa Mandarin yang meskipun juga diklasifikasikan sebagai bahasa subjek verba objek, namun secara ketat mengikuti pola subjek keterangan tempat verba objek atau seringkali dikenal sebagai pola di mana melakukan apa untuk aktivitas berpredikat verbal. Perbedaan mendasar dalam struktur sintaksis inilah yang menjadi sumber kekeliruan sistematis bagi pembelajar pemula. Dalam proses akuisisi bahasa kedua, fenomena interferensi bahasa pertama, yaitu bahasa Indonesia, merupakan penyebab utama munculnya kekeliruan. Interferensi terjadi ketika kebiasaan linguistik dari bahasa pertama secara tidak sadar diterapkan pada bahasa kedua, menghasilkan terjemahan yang secara tata bahasa Mandarin dianggap salah atau tidak berterima dalam bahasa Mandarin. Khususnya pada mahasiswa semester 1, penguasaan pola sintaksis dasar Mandarin masih dalam tahap awal. Berdasarkan observasi awal, kekeliruan yang paling menonjol dan paling banyak dilakukan dalam penerjemahan pada pola ini adalah kekeliruan untuk menempatkan posisi keterangan tempat dari posisi pasca verba ke posisi preverba dalam kalimat verbal bahasa Mandarin. Seperti yang terjadi pada struktur dasar sai, keterangan tempat plus kata kerja. Di sini rumusan masalahnya kita ada 3, yaitu bagaimana bentuk interferensi bahasa Indonesia, bahasa pertama memengaruhi struktur sintaksis terjemahan bahasa Mandarin, bahasa kedua. Yang kedua, apa kesalahan utama yang dilakukan mahasiswa dalam menerjemahkan posisi keterangan tempat dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin? Dan yang ketiga, apakah terdapat kesalahan lain selain kesalahan urutan keterangan tempat sebagai kesalahan yang kita utamakan di sini? Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian teori yang pertama, teori interferensi language transfer. Interferensi adalah unsur bahasa pertama terbawa ke bahasa kedua sehingga menimbulkan bentuk yang tidak sesuai kaidah. Kemudian menurut para ahli, yang pertama dari Weinreich, interferensi muncul ketika ciri-ciri satu bahasa berpindah ke bahasa yang lain dan menyebabkan penyimpangan dari norma. Kemudian menurut Chair dan Agustina tahun 2010 menyebutkan bahwa interferensi muncul karena penutur menggunakan unsur bahasa pertama saat berbahasa kedua. Kemudian sementara Krida Laksana menekankan bahwa penyimpangan ini bisa terjadi pada aspek fonologi, morfologi, leksikon, dan sintaksis. Jadi secara ringkas, interferensi itu muncul karena kebiasaan berbahasa pertama terbawa secara tidak sadar ketika seseorang menggunakan bahasa kedua. Kemudian sintaksis bahasa Indonesia dan posisi keterangan tempat. Kami membahas bagaimana sintaksis bahasa Indonesia itu memengaruhi cara penutur menempatkan keterangan tempat. Kemudian menurut Ramlan tahun 2005, sintaksis itu mempelajari hubungan antar unsur dalam kalimat, sehingga posisi suatu unsur termasuk keterangan tempat menjadi bagian penting dalam struktur kalimat. Dalam bahasa Indonesia, posisi keterangan itu cukup fleksibel. Keterangan dalam bahasa Indonesia bisa muncul di awal, tengah, ataupun akhir, selama maknanya jelas. Kemudian menurut
Krida Laksana, keterangan merupakan unsur tambahan yang tidak mengubah hubungan dasar subjek, verba, objek. Kemudian fleksibilitas inilah yang membentuk kebiasaan penutur Indonesia itu cenderung menempatkan tindakan terlebih dahulu baru lokasi. Ketika pembelajar terbiasa dengan pola ini, pembelajar pastinya sering tanpa sadar memindahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Padahal bahasa Mandarin itu memiliki aturan yang jauh lebih ketat terkait posisi keterangan tempat. Inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber kesalahan dalam penerjemahan. Next. Next. Oke. Kemudian di sini ada karakter sintaksis bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu merupakan bahasa isolatif yang sangat bergantung pada urutan kata. Seperti yang dijelaskan oleh Huang dan Shao, minimnya penanda morfologis membuat urutan kata itu menjadi kunci dalam menunjukkan hubungan sintaksis. Karena itulah, memindahkan posisi unsur, terutama keterangan, dapat langsung memengaruhi makna kalimat. Nah, Mandarin juga dikenal sebagai bahasa yang berorientasi pada topik. Menurut Lee dan Thompson, struktur dasar kalimat Mandarin dibangun dengan pola topik komen. Informasi yang menjadi konteks, termasuk lokasi, itu diletakkan sebelum tindakan atau verba. Kemudian Lee dan Thompson juga menegaskan bahwa frasa tempat itu hampir selalu mendahului verba karena memberikan konteks ruang yang perlu diketahui pendengar sebelum tindakan terjadi. Maka posisi tempat dalam bahasa Mandarin itu tidak bisa bebas seperti dalam bahasa Indonesia. Next. Kemudian konsep interferensi dalam penerjemahan, yang pertama interferensi itu adalah kebiasaan bahasa pertama terbawa ke bahasa kedua. Karena sistem bahasa itu tidak sepenuhnya terpisah. Ini menurut Weinreich tahun 1970. Kemudian kedua ada transfer negatif, penerapan aturan bahasa sumber ke bahasa sasaran itu secara tidak sadar menurut Nambaban tahun 2012. Kemudian dampak dalam penerjemahan, munculnya struktur tidak alamiah atau tidak sesuai kaidah bahasa sasaran, bahasa kedua. Kemudian penyebab utamanya adalah yang pertama pola bahasa pertama melakukan apa di mana terbawa ke bahasa Mandarin yang berpola di mana melakukan apa. Ini dominan terjadi pada pembelajar pemula yang belum menginternalisasikan urutan sintaksis Mandarin. Untuk metodologi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Di sini ada sumber data dan subjek penelitian untuk penelitian kita pada kali ini, yaitu sumber data utamanya berupa jawaban tertulis mahasiswa pada bagian terjemahan Indonesia Mandarin dalam ujian tengah semester mata kuliah tata bahasa. Analisis difokuskan pada kalimat yang terdapat pada soal Romawi 5 nomor 5 yang secara khusus meminta mahasiswa menerjemahkan kalimat nanti malam kita makan malam di aula makan yuk dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Di sini subjek penelitiannya terdiri atas 43 mahasiswa semester 1 kelas E dan F program studi pendidikan bahasa Mandarin Universitas Negeri Jakarta. Pemilihan subjek dilakukan karena mereka memiliki hasil pekerjaan pada jenis soal yang sama, sehingga memungkinkan peneliti kami mengidentifikasi pola kesalahan secara lebih komprehensif. Lalu di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode analisis kesalahan atau error analysis. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi serta mendeskripsikan bentuk-bentuk kekeliruan yang sering muncul dalam terjemahan mahasiswa, mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Corder tahun 1967. Analisis kesalahan membantu peneliti menelaah bagaimana kesalahan tersebut terbentuk, pola kemunculannya, serta faktor linguistik yang memengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada evaluasi produk terjemahan mahasiswa sebagai dasar untuk memahami proses pemerolehan bahasa yang terjadi. Lalu di sini ada metode penelitian, yaitu ada teknik pengumpulan data dan juga analisis datanya. Di sini pengumpulan datanya dilaksanakan dengan menghimpun lembar jawaban UTS dari seluruh subjek penelitian.
Setiap hasil terjemahan yang memuat kekeliruan pada soal nomor 5 Romawi 5 ditandai sebagai bahan untuk tahap analisis lebih lanjut. Teknik ini dipilih untuk memastikan seluruh bentuk kesalahan tercatat secara sistematis. Di sini ada instrumen penelitiannya. Dalam penelitian ini, instrumen penelitiannya meliputi lembar jawaban UTS mata kuliah Tata Bahasa Mandarin sebagai sumber data utama, serta tabel klasifikasi kesalahan yang digunakan untuk mencatat, mengelompokkan, dan menganalisis kesalahan penempatan keterangan tempat dalam hasil terjemahan mahasiswa. Sini yang terakhir dalam metode penelitian kita di sini ada identifikasi kesalahan. Proses identifikasi kesalahan dilakukan melalui metode analisis perbandingan normatif atau normative comparison. Nah, tahap ini tuh dimulai dengan membandingkan setiap unit terjemahan yang dihasilkan oleh subjek penelitian, bahasa pembelajar, dengan bahasa target yang dianggap normatif dan benar secara kontekstual. Setiap bentuk penyimpangan atau deviasi dicatat dan dikategorikan. Penyimpangan tersebut meliputi penyimpangan sintaksis, yaitu kekeliruan dalam urutan konstituen kalimat. Ya, di sini yang utamanya yaitu yang kita bahas, penempatan keterangan tempat. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian hasil dan pembahasan. Analisis kami menyoroti perbedaan penempatan keterangan tempat dalam kalimat bahasa Indonesia bahasa pertama dan bahasa Mandarin bahasa kedua. Dalam bahasa pertama, pola yang dominan adalah subjek, verba, keterangan tempat. Sesuai dengan struktur melakukan apa, di mana. Sebaliknya, struktur bahasa kedua yang normatif mengikuti pola subjek, keterangan tempat, verba, objek, partikel, yang mencerminkan urutan di mana melakukan apa. Nah, melalui perbandingan ini, penelitian menunjukkan bahwa susunan lain akan terdengar tidak alamiah karena tidak mengikuti pola baku penempatan keterangan tempat dalam bahasa Mandarin. Nah, fokus analisis penelitian kami ini adalah pada pemosisian keterangan tempat. Kami menemukan beberapa data dari soal UTS Tata Bahasa Mandarin kelas E dan FUNJ. Soal yang dibahas adalah nanti malam kita pergi makan malam di aula makan yuk. Kemudian kami sudah menggolongkan data yang kami dapat dari data kelas E dan F menggunakan tabel. Untuk soal tadi nanti malam kita makan malam di aula makan yuk. Untuk data kelas E, total siswa itu ada 21 siswa, kemudian yang benar 8 siswa, yang salah 13 siswa. Yang benar sekitar 38,1%, kemudian yang salah 61,9%. Next. Baik, selanjutnya dengan soal yang sama dengan kelas E, di sini kami paparkan data kelas F dengan soal yang sama, dengan total mahasiswa itu ada 22 mahasiswa, dengan yang benar hanya 6 mahasiswa, dan yang salah ada 16 siswa. Dengan persentase yang benar hanya 27,3% dari 100%, dan yang salah ada 72,7%. Maka dari itu dapat dilihat pada dua tabel di atas, total 26 mahasiswa pembelajar bahasa Mandarin kelas E dan F masih keliru menerjemahkan bahasa Indonesia bahasa pertama ke bahasa Mandarin bahasa kedua. Para mahasiswa pembelajar bahasa Mandarin tersebut masih mengikuti aturan sintaksis bahasa Indonesia. Ini dinamakan transfer negatif. Menurut Ellis tahun 1994 dalam Understanding Second Language Acquisition menjelaskan bahwa transfer negatif terjadi ketika aturan atau kebiasaan bahasa pertama dibawa ke bahasa kedua dan menghasilkan bentuk yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa kedua, yaitu bahasa Mandarin. Nah, transfer negatif inilah yang menyebabkan kesalahan berbahasa karena struktur kedua bahasa itu tidak sejalan. Di sini aturan sintaksis bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin itu jelas berbeda. Nah, aturan sintaksis pada bahasa Indonesia adalah melakukan apa di mana, yang berarti subjek, verba, objek, keterangan tempat, dan partikel.
Kemudian, aturan sintaksis pada bahasa Mandarin adalah di mana melakukan apa, yang berarti subjek, keterangan tempat, verba, objek, dan partikel. Baik, di sini ada kesalahan yang sering muncul terjadi yang menjadi data utama pada penelitian kami pada saat ini, yaitu contoh bentuk salahnya yang sering muncul, yaitu subjek, verba, objek, keterangan tempat, plus partikel. Di sini ada dua yang sering muncul, yaitu yang pertama ada 我们吃晚饭在食堂. Lalu yang kedua ada 晚上我们吃晚饭在食堂吧. Nah, eh, di sini itu apa keterangan tempatnya itu mereka masih terbawa pada pola bahasa pertama yaitu bahasa Indonesia. Jadi keterangan tempatnya itu berada di eh, setelah verba. Ya, setelah verba sebelum partikel. Yang seharusnya yaitu bentuk benarnya dalam bahasa Mandarin yaitu berpola subjek, keterangan tempat, verba, objek, baru partikel. Nah, yang benarnya itu 我们在食堂吃晚饭吧. Atau kalau ada keterangan waktunya 今天晚上我们在食堂吃晚饭吧. Nah, di sini ada analisis sintaksis yang sudah kami analisis yaitu dalam bahasa Indonesia eh, polanya subjek, verba, keterangan tempat, baru partikel. Contohnya, kami makan malam di aula yuk. Nah, itu subjeknya kami, verbanya makan, objeknya makan malam, keterangan tempatnya itu di kantin, partikelnya yuk. Nah, dalam pola bahasa Mandarin yaitu subjek, keterangan waktu, keterangan tempat, verba, objek. Nah, di sini tempatnya itu cai plus frasa nomina. Nah, ini tuh muncul sebelum verba. Mahasiswa memindahkan frasa tempat ke akhir mengikuti kebiasaan bahasa satu yang sering disebut sebagai negatif transfer. Sehingga muncul postverbal lokatif yang dianggap salah atau wrong order dalam struktur bahasa Mandarin. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian kesalahan lain yang kami temukan pada penerjemahan soal nomor 5. Next. Eh, Kesalahan Baik, di sini, ya sorry. Oke, di sini kesalahan yang lain selain data utama yang tadi, kesalahan awal yang sering muncul, di sini juga terdapat dua mahasiswa yang masih salah menempatkan posisi keterangan tempat di sebelum subjek. Contoh yang salahnya itu ada 在食堂我们吃晚饭吧. Nah, contoh yang bentuk sering digunakan atau yang benarnya itu 我们在食堂吃晚饭吧. Nah, selain tidak sesuai dengan soal bahasa Indonesia yang tertera, kalimat tersebut terlihat seperti kalimat penegasan tempat, bukan kepada kegiatannya. Karena kalimat tersebut terkesan seperti 在食堂 sebagai topik utama atau penegasan, dan 我们吃晚饭吧 itu sebagai komen. Itu kayak pelengkap gitu. Menaruh 在食堂 di awal kalimat membuatnya terdengar seperti topik yang kontras. Padahal konteksnya hanya ajakan makan biasa, bukan penegasan lokasi. Kalimat tersebut tidak salah secara struktur formal, namun tidak sesuai konteks pragmatik untuk ajakan makan biasa. Kesalahan jenis ini bukan sepenuhnya kesalahan gramatikal, tetapi merupakan ketidaktepatan pragmatik dan idiomatik. Mahasiswa memindahkan kebiasaan bahasa Indonesia yang memperbolehkan penonjolan tempat ke dalam bahasa Mandarin. Padahal dalam bahasa Mandarin, frasa tempat di awal itu hanya digunakan pada konteks tertentu saja. Kemudian selain kesalahan-kesalahan pada posisi keterangan tempat, kami juga menemukan bahwa ada sekitar 7 mahasiswa yang mengganti preposisi di menjadi ke. Nah, dalam aturan sintaksisnya memang benar, namun kalimat ini bukan menjadi pola kalimat di mana melakukan apa, tetapi menjadi pola kalimat pergi ke tempat untuk melakukan sesuatu. Contoh dari data yang tersedia, 今天晚上我们去食堂吃完饭吧. Di sini
mahasiswa mengganti cai menjadi ci. Nah, jadi kita artikan nanti malam kita pergi ke aula makan makan malam yuk. Menurut Cutesi, kalimat ini dinamakan Qi Dongzi Yinchu de Wei Yu Jiegou. Struktur predikat yang menunjukkan arah gerak dan tujuan, yang berarti ada pergerakannya, berbeda dengan di mana melakukan apa, yang hanya menerangkan suatu tempat dan tidak ada pergerakannya. Kami juga menemukan ada sekitar 7 mahasiswa yang menambahkan kata ichi bersama dalam penerjemahannya. Kalimat yang seharusnya nanti malam kita makan malam di aula makan yuk menjadi nanti malam kita makan malam bersama di aula makan yuk. Nah, kalimat bahasa Indonesianya tidak tertera kata bersama, sama atau bersama. Namun mahasiswa menerjemahkan dengan menambahkan kata bersama. Ini bukan kalimat yang salah, tapi ada penambahan makna yang tidak ada pada kalimat sumber, yang biasanya disebut dengan kesalahan semantik. Contohnya, 今天晚上我们在食堂一起吃晚饭吧. Jadi artinya itu nanti malam kita pergi makan malam bersama di aula makan. Mahasiswa menambahkan kata ichi setelah 在食堂. Next. Kemudian untuk kesimpulannya, penelitian ini itu menganalisis perbedaan penempatan keterangan tempat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia cenderung berpola melakukan apa, di mana, subjek, verba, objek, keterangan tempat. Sedangkan bahasa Mandarin itu berpola di mana, melakukan apa. Subjek, keterangan tempat, verba, dan objek. Nah, berdasarkan data UTS serta bahasa Mandarin mahasiswa WNJ kelas E dan F, ditemukan 26 mahasiswa melakukan kesalahan akibat transfer negatif, yaitu menerapkan pola sintaksis bahasa Indonesia, bahasa pertama ke dalam bahasa Mandarin, bahasa kedua. Nah, kesalahan ini meliputi urutan unsur kalimat dan ketidaktepatan pragmatik. Seperti penempatan keterangan tempat di awal kalimat yang berfungsi sebagai penegas topik dan tidak sesuai dengan konteks ajakan. Nah, temuan ini menunjukkan kuatnya pengaruh kebiasaan struktur bahasa Indonesia yang relatif bebas dan memungkinkan kalimat inversi atau pembalikan kalimat terhadap pembentukan kalimat bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.